Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, salam damai. Senang sekali pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa kembali melalui acara Oase Rohani Katolik. Dan saat ini di ruang dengar maupun ruang visual kita bersama, kita sudah melihat, sudah hadir Romo yang kita kasihi, Pastor John Laba SDB, dan juga bersama dengan saya, Immaculata Raufi. Halo Romo, apa kabar hari ini Romo? Halo Mbak Raufi dan para pemirsa ORK yang saya kasih dalam Kristus. Salam sehat semuanya dan damai Kristus untuk kita semua. Terima kasih Romo. Pada hari ini Romo kita bersama-sama akan membawakan firman Tuhan dan juga sharing-sharing dari Romo yang pastinya akan meneguhkan iman, harapan, dan kasih dari seluruh umat yang mendengarkan. Baik Romo, silahkan Romo memulai dengan doa pembukaan. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sumber cinta kasih sejati. Engkau telah menganugerahi kami hidup ilahi. Semoga kami senantiasa bersatu dengan Kristus Yesus Putramu. Dialah sumber hidup dan keselamatan kekal. Dengan tekun mengasihi Engkau dan sesama. Kami mohon semoga sabda-Mu yang akan kami dengarkan bersama pada hari ini membuat kami bertumbuh sebagai murid-murid sejati dan siap untuk membawa kabar sukacita kepada sesama kami yang lain, seperti yang diteladankan oleh Santo Paulus dan Santo Petrus kepada kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo John untuk doanya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, seperti biasa kita akan mendengarkan bacaan-bacaan kudus sesuai dengan kalender Gereja Katolik. Bacaan pertama diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 3 ayat 2 sampai dengan 12. Dan bacaan Injil diambil dari Injil Lukas, bab 12 ayat 39 sampai dengan 48. Mari bersama-sama kita mendengarkan bacaan yang pertama. Bacaan surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kalian telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang telah dipercayakan kepadaku demi kalian, yaitu bagaimana rahasianya telah dinyatakan kepadaku melalui wahyu seperti yang pernah kutulis dengan singkat. Apabila kalian membacanya, kalian dapat mengetahui pengertianku mengenai rahasia Kristus. Pada zaman angkatan-angkatan dahulu, rahasia itu tidak diberitakan kepada umat manusia. Tetapi sekarang, dinyatakan dalam roh kepada para rasul dan para nabinya yang kudus. Berkat pewartaan Injil, orang-orang Yahudi pun turut menjadi ahli waris, menjadi anggota-anggota tubuh, serta peserta dalam janji yang diberikan Kristus Yesus. Dan aku telah menjadi pelayan Injil itu menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, sesuai dengan karya kekuasaannya. Sebenarnya aku ini orang yang paling hina di antara segala orang kudus. Tetapi kepadaku telah dianugerahkan kasih karunia untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Aku diutus menyatakan apa isi rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah, pencipta segala sesuatu. Maksudnya supaya sekarang ini pelbagai ragam hikmat Allah diberitahukan oleh jemaat kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakan Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan menghadap kepada Bapa dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Setelah kita mendengarkan bacaan yang pertama, marilah dengan hati yang gembira kita menaikkan Mazmur tanggapan. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya. Beritahukanlah karyanya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Bermasmurlah bagi Tuhan, sebab mulialah karyanya. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion. Sebab yang Maha Kudus, Allah Israel, agung di tengah-tengahmu. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Mari saat ini kita mendengarkan bacaan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berjaga-jaga dan bersiap-siaplah, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kalian juga siap sedia, karena Anak Manusia akan datang pada saat yang tak kalian sangka-sangka." Petrus bertanya, "Tuhan, kami sajakah yang kau maksud dengan perumpamaan ini, ataukah juga semua orang?" Tuhan menjawab, "Siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuan itu datang. Aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukuli hamba-hamba lain, pria maupun wanita, dan makan minum serta mabuk, maka tuannya akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya, dan pada saat yang tidak diketahui, dan tuan itu akan membunuh dia, serta membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya. Barang siapa dipercaya banyak,
lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Pastor John untuk bacaan Injil yang sudah kita dengarkan bersama. Romo, kedua bacaan ini menarik sekali ya Romo ya. Ada Betul. banyak hal nih sepertinya yang Romo bisa berikan kepada kita semua. Baik Romo, bacaan pertama tadi surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Ya. Hikmat apa Romo yang bisa kita petik dari bacaan tadi? Ya, pertama-tama kita melihat dua bacaan ini menampilkan dua sosok yang luar biasa. Dua sosok murid, dua sosok rasul. Maka saya memberi tema semangat pemuridan. Kedua sosok yang saya maksudkan adalah Rasul Paulus dalam bacaan pertama, dan tugas sebagai seorang pewarta atau sebagai seorang rasul bagi bangsa-bangsa, dan Santo Petrus dalam bacaan Injil yang menjadi kepala dan punya tanggung jawab untuk jemaatnya. Nah, mari kita lihat dalam bacaan pertama, ya, apa yang menarik di sana. Santo Paulus itu menunjukkan pertama-tama kita lihat pribadinya, menunjukkan sikap sebagai seorang murid, sebagai seorang rasul, seorang misionaris yang rendah hati. Yang mana tadi dia mengatakan itu dalam bacaan. Dan apa yang dia katakan? Dia menyadari panggilan dan perutusannya, yaitu bahwa dipanggil dan juga dia dipercayakan untuk bisa mewartakan kasih karunia Allah kepada bangsa-bangsa. Dan kasih karunia Allah yang dia maksudkan adalah rahasia agung dari Allah sendiri, yaitu Yesus Kristus. Dan Paulus mengakui bahwa dia mewartakan rahasia Allah ini, yaitu mewartakan Yesus Kristus ini secara lisan dan secara tertulis. Dan jemaat di dalam bacaan pertama, yaitu di Efesus, itu sudah mendengarnya, mendengar pribadi dari Yesus. Dan bagi Paulus, pewartaan kasih karunia pada setiap zaman itu berbeda. Dia membandingkan zaman sebelumnya itu, ya, itu zaman yang berbeda karena tidak diberitakan pada umat manusia. Tapi pada zamannya, atau pada zaman ini, rahasia kasih karunia Allah, yaitu Yesus Kristus itu dinyatakan oleh Roh Kudus kepada para rasul dan kepada para nabinya yang kudus. Nah, ini menarik karena Paulus berpikir tentang zamannya. Dia melihat bahwa rahasia Allah yang dinyatakan oleh Roh itu kepada para rasul. Dia sebagai seorang rasul. Kemudian baru ke para nabi yang ada dalam zaman perjanjian lama. Jadi ini memang menarik. Kemudian ada juga dampak pewartaan Injil dari Paulus adalah bahwa orang-orang yang tentu saja orang Yahudi, tapi di sini orang-orang yang bukan Yahudi, dan mereka itu akan menjadi ahli waris. Mereka juga akan menjadi anggota-anggota tubuh, serta peserta dan janji yang diberikan oleh Kristus sendiri. Dan tentu janji keselamatan. Dan Paulus yang mengakui diri sebagai rasul yang rendah hati, yang paling hina di antara segala yang hina, atau segala orang kudus itu, betul-betul membangun semangat pewartaannya dan mengajak semua orang untuk bisa menjadi dekat dengan Kristus. Dan menarik sekali pada bagian terakhir dari bacaan pertama, Paulus mengatakan, kita beroleh kebenaran dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Nah, dari bacaan pertama ini, ya, apa yang saya katakan menjadi menarik perhatian kita? Pertama, bahwa semangat pemuridan atau discipleship adalah bagian dalam hidup kita untuk memiliki semangat misioner dengan ikut terlibat dalam mewartakan rahasia kasih Allah atau rahasia kasih karunia Allah, yaitu Yesus Kristus
kepada semua makhluk. Paulus menyadari semangat pemuritan ini, dan dia melakukan itu. Kita yang mendengar saat ini, mendengar bacaan pertama ini, juga diingatkan untuk memiliki semangat discipleship atau semangat pemuritan untuk ikut terlibat sebagai misioner sabda Tuhan kepada orang lain. Yang kedua, bahwa semangat misioner itu dibutuhkan atau membutuhkan pertobatan, membutuhkan metanoia, dan kebajikan kerendahan hati. Dan ini yang dimiliki oleh Paulus dan yang ditunjukkan kepada kita dalam pewartanya di bacaan pertama. Yang ketiga, seorang misionaris itu membawa kasih Kristus kepada semua orang. Membawa kasih Kristus kepada semua orang, dan juga membawa semua orang kepada Kristus, bukan kepada dirinya. Paulus menganggap dirinya hina, menganggap dirinya paling rendah, supaya apa? Supaya bisa membawa Kristus kepada semua orang dan membawa semua orang kepada Kristus, bukan kepada dirinya. Dan seorang misionaris itu melakukan semangat pemuritan dengan berani untuk melewati jalan masuk kepada Allah dengan iman dan kepercayaan. Jadi seorang rasul itu harus punya iman. Demikian juga kita saat ini harus punya iman untuk bisa ikut dalam semangat misioner untuk mewartakan Injil. Itu kira-kira isi pewartaan dalam bacaan pertama. Ya, baik. Terima kasih, Romo. Ya. Sungguh luar biasa, Romo, ya, teladan yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada kita semua. Jadi, kita yang mungkin bukan pewarta mimbar ya, Romo, ya, kita hanya orang awam biasa. Tapi kita lihat di sini, Rasul Paulus bilang bahwa ia adalah rasul yang paling hina ya, Romo, ya, di antara para kudusnya. Nah, sering banget juga kita sebagai orang berdosa, Romo, kadang kita agak tidak percaya diri atau merasa, saya kan orang berdosa, apa saya bisa mewartakan Kristus. Nah, Romo, supaya pada hari ini semua umat beriman semangat bahwa ternyata kita ini juga dipanggil menjadi rasul Tuhan ya, Romo, ya, sekalipun kita orang berdosa. Bagaimana cara praktis, Romo, supaya kita bisa menjadi misioner, ikut ambil bagian untuk membawa orang datang kepada Tuhan? Ya, kita lihat sosok Santo Paulus ini luar biasa. Tadinya itu seorang Saulus yang kejam, kemudian menjadi Paulus yang hebat. Dan dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, atau juga dalam surat pada jemaat di Efesus, dia itu mengakui dirinya, misalnya pada jemaat di Korintus, dia mengatakan, dan Yesus yang bangkit itu menampakkan diri kepadanya, sama seperti seorang bayi yang lahir sebelum waktunya. Betapa dia merasa begitu kecil dari orang-orang lain. Atau dalam bacaan hari ini, dia mengatakan, dia itu yang paling hina di antara segala orang kudus. Paulus menunjukkan ini untuk mengatakan bahwa dia itu bukan siapa-siapa. Tapi Tuhan bisa memakainya untuk mewartakan rahasia Allah, yaitu Kristus dan kasih Allah kepada semua orang. Nah, ini membuat kita betul-betul disadarkan bahwa siapapun diri kita, kita punya tanggung jawab yang sama. Sebagai orang yang dibaptis, kita juga dipanggil untuk memiliki semangat misioner. Sama seperti yang diharapkan oleh Yesus kepada para murid untuk pergi sampai ke ujung dunia dan membaptis semua orang dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Demikian juga kita sebagai orang yang dibaptis, diingatkan untuk ikut terlibat, punya tanggung jawab untuk mewartakan Injil kepada semua orang. Bagaimana cara mewartakan Injil kepada semua orang atau punya semangat misioner ini untuk mewartakan rahasia Allah seperti Paulus? Pertama, kita mewartakan dengan hidup kita yang nyata. Hidup kita yang nyata. Saya jadi teringat Paus Fransiskus mengatakan, siapakah orang kudus itu? Orang kudus adalah orang-orang yang ada di samping pintu. Di samping pintu rumahmu. Mereka adalah orang tua yang sakit-sakitan, tapi masih membantu yang lain. Mereka adalah orang-orang profesionalis yang melakukan tugas mereka dengan baik, dan lain sebagainya. Itu adalah orang-orang kudus.
Nah, kita juga bisa mewartakan Injil dengan hidup kita yang nyata. Dengan apa? Kalau saya sebagai imam, saya harus hidup baik-baik sebagai seorang imam yang terbaik untuk bisa melayani Tuhan di dalam gerejanya. Kalau saya sebagai seorang profesionalis, saya harus melakukan tugas-tugas saya secara profesional, bukan makan gaji buta, tentu saja. Ya. Atau sebagai seorang bapak atau ibu, lakukan tugas-tugasmu itu dengan baik. Itu. Jadi itu pewartaan yang paling baik adalah hidup kita. Baik Romo, terima kasih Romo. Ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, semoga apapun panggilan dalam hidup kita ya Romo ya, perutusan kita di muka bumi ini, kita bisa menjadikan hidup kita itu menjadi tanda kasih kerahiman Tuhan ya Romo ya. Ya, betul sekali. Amin, amin. Sehingga selalu ada damai, ada sukacita di antara kita ya Romo. Ya, itu adalah satu bentuk pewartaan yang hidup kepada sama yang lain. Ya, terima kasih Romo. Ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan melanjutkan acara Oase Rohani Katolik di sesi yang kedua dengan dialog iman, masih bersama dengan Pastor John Laba. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, selamat bergabung dalam acara Oase Rohani Katolik. Masih bersama dengan Pastor John Laba dan juga saya Immaculata Raufi. Romo, tadi di sesi yang pertama kita membahas bacaan pertama ya Romo ya. Dan nanti Romo akan melanjutkan dengan bacaan Injil dan korelasinya. Namun mungkin Romo ini ada teman-teman sahabat kita yang baru masuk nih di sesi yang kedua. Semoga Romo berkenan memberikan kesimpulan sedikit mengenai bacaan sesi pertama tadi, kemudian silakan Romo melanjutkan untuk dialog iman. Ya, dalam bacaan pertama yang tadi kita dengar tentang sosok Paulus dan semangat pemuritannya, itu mau mengatakan bahwa semangat pemuritan adalah bagian dalam hidup kita. Dan untuk memiliki semangat misioner dengan terlibat aktif dalam mewartakan rahasia kasih Allah kepada semua orang. Dan rahasia kasih Allah yang dimaksudkan oleh Paulus adalah pribadi Yesus Kristus yang dia wartakan secara lisan dan tertulis. Dan kita semua juga dipanggil untuk memiliki semangat yang sama seperti semangat Santo Paulus. Dan apa yang kita dengar dalam bacaan pertama tentu membawa kita untuk memahami juga bacaan Injil. Karena bacaan Injil juga masih dalam satu jalur yang sama, yaitu semangat pemuritan. Nah, dalam bacaan Injil yang tadi kita dengar, Tuhan Yesus sedang berbicara kepada para muridnya. Itu yang harus kita pahami pertama. Yesus sedang berbicara kepada para muridnya. Jadi ini satu komunitasnya yang selalu mengikuti dari dekat. Dan dia berbicara dengan mereka. Apa yang dia bicarakan? Yang dia bicarakan adalah supaya mereka semua bisa memiliki sikap berjaga-jaga. Sikap bersiap sedia untuk menantikan kedatangan dia sebagai anak manusia yang tidak disangka-sangka. Nah, kita perlu mengerti mentalitas dari penginjil Lukas. Lukas pada bagian ini itu sedang menceritakan perjalanan Yesus dari bab 9 sampai akhir dari Injil Lukas, itu bahwa Yesus sudah meninggalkan dari daerah Galilea dan dia perlahan-lahan menuju ke Yerusalem. Dan Yerusalem itu sebagai pusat untuk dia menyelamatkan semua orang. Karena itu, dalam perjalanan menuju ke Yerusalem, itu perlahan-lahan Yesus itu menyiapkan para muridnya untuk menerima kedatangannya yang kedua. Ya. Dan menyiapkan para muridnya untuk percaya pada yang namanya keselamatan yang dia wartakan. Karena itu, dia betul-betul menyiapkan mereka dengan mengatakan harus punya sikap berjaga-jaga, bersiap sedia untuk menantikan kedatangan anak manusia yang tidak disangka-sangka. Dan itu dia kasih contoh dengan perumpamaan, kalau seorang yang
tahu pencurinya kapan datang, pasti dia sudah tahu supaya rumahnya itu terjaga, dia pasti tidak akan tidur, berjaga terus supaya pencurinya bisa dia usir. Sikap berjaga-jaga dengan contoh yang sederhana ini harus dimiliki oleh kita semua. Orang Kristen yang baik adalah dia yang punya sikap batin selalu berjaga-jaga dan berdoa untuk menantikan kedatangan Tuhan. Nah, nasihat dari Yesus ini kepada para murid untuk berjaga-jaga, ini ditanggapi oleh Santo Petrus. Ini sosok pemuritannya. Petrus menyimak semua contoh ini dan dia bertanya, apakah yang dimaksudkan berjaga-jaga itu hanya oleh para murid ataukah untuk semua orang? Nah, lagi-lagi ya, Petrus di sini tampil sebagai seorang pemimpin yang punya tanggung jawab. Dia menjadi gembala untuk jemaatnya. Dan tanggung jawab ini tentang siapa saja yang berjaga-jaga untuk menantikan manusia. Yesus punya cara. Dia tidak mengatakan, ya kamulah yang berjaga-jaga. Bukan. Yesus tetap mengambil contoh yang praktis tentang hamba dan Tuhan. Di mana Tuhan itu harus selalu siap untuk melayani, hamba itu selalu siap untuk melayani Tuannya. Maka sikap hamba yang melakukan tugasnya tidak lengah, tidak bermalas-malas, tidak menjadi lengah, tidak berlaku jahat, itulah yang dibutuhkan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Jadi harus selalu siap sebagai hamba yang benar-benar berjaga-jaga, melakukan tugas yang baik, atau melakukan tugas dengan baik. Sikap inilah yang dipuji oleh Yesus. Maka sebuah kebijaksanaan yang diwartakan untuk para murid adalah barang siapa diberi banyak, banyak juga yang akan dia terima, ya. Banyak juga yang akan dituntut daripadanya. Nah, kita dengar itu dalam bacaan Injil tadi. Ya. Barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya. Itu. Ya, baik Romo, terima kasih Romo. Jadi pada hari ini kita belajar tentang semangat pemuritan dari kedua rasul tadi ya Romo ya. Rasul Paulus dan Rasul Petrus ya Romo ya. Nah, menarik sekali ini Romo tentang sikap berjaga-jaga. Saya menggarisbawahi bahwa sikap batin yang harus kita miliki adalah berjaga-jaga dan berdoa untuk menantikan kedatangan Tuhan. Betul sekali. Romo, kadang-kadang kita ini ya Romo ya, suka angin-anginan nih Romo. Sebagai manusia, kadang kita semangat berdoa gitu Romo, semangat baca kitab suci, semangat mengikuti ini dan itu ya, persekutuan doa, seminar, webinar, apalagi waktu Zoom seperti itu. Kategorial. Iya, banyak banget acara-acara Romo. Sampai akhirnya kesannya jadi kayak kita sekedar ikut-ikutan gitu Romo. Jadi mungkin dampaknya jadi kurang ya Romo ya. Nah, menurut Romo, bagaimana nih Romo seharusnya kita mengikuti kegiatan-kegiatan doa? Spiritualitas apa sih Romo yang sebetulnya harus kita miliki supaya jangan sekedar mengisi waktu di masa Zoom, di masa pandemi kemarin ya Romo ya, ataupun sekedar ikut-ikutan gitu Romo? Ya, tentu saja hal yang penting di sini adalah menyangkut motivasi kita. Ya, kalau semangat pemuritan yang dimaksudkan dalam Injil adalah berjaga-jaga, bersiap sedia, berdoa, itu adalah semangat pemuritan kita. Maka hal-hal yang kita lakukan sebagai pengikut Kristus dalam hidup menggereja, seperti keterlibatan aktif dalam kelompok-kelompok kategorial atau teritorial, ya, hal-hal yang kita lakukan dalam masa pandemi, banyak sekali acara-acara online yang ditawarkan kepada umat. Paling kurang umat itu selalu berjalan dalam jalan iman yang benar. Dan itu kita patut mengapresiasi berbagai macam kegiatan yang dilakukan di setiap kelompok kategorial tertentu, dalam webinar, inisiatif dari kelompok atau pribadi tertentu untuk
tetap membangun semangat berjaga-jaga dan berdoa. Jadi itu adalah hal baik yang ditawarkan oleh gereja, baik dalam kelompok-kelompok kategorial, teritorial, atau inisiatif pribadi tertentu, itu kita harus mengapresiasi. Nah, yang penting di sini adalah kembali kepada setiap pribadi. Motivasi pribadi. Saya ini mengikuti kegiatan ini untuk apa? Untuk apa saya ikut kegiatan ini? Apakah kegiatan ini membangun semangat doa saya? Apakah kegiatan ini membuat semangat discipleship saya, pemuridan saya menjadi lebih segar, lebih baik untuk bersaksi tentang Kristus? Nah, jadi kembali ke motivasi kita. Dan saya yakin bahwa satu hal yang indah sekali dalam masa pandemi, dengan kegiatan-kegiatan online seperti ini, akhirnya membiasakan semua kita, baik para pemirsa yang mendengar saat ini, ataukah yang tidak sempat mendengar, ternyata kita dalam satu bahtera yang sama, yaitu kegiatan-kegiatan secara online, orang bilang daring atau luring, ya, dalam jaringan atau luar jaringan, itu membuat kita punya satu semangat yang sama. Kita mau tetap bertumbuh dalam iman, mau tetap punya semangat discipleship atau semangat pemuritan. Jadi itu apresiasi kita, dan saya mengatakan kembali ke kita. Apa yang harus kita lakukan? Ya, apakah kita punya semangat sebagai hamba yang melakukan tugas dengan tepat sambil menantikan kedatangan Tuhan? Atau kita bersantai saja, ya ini kan online ya biar aja? Atau kita justru aktif dan merasa bahwa kita butuh untuk bertumbuh dalam iman sebagai seorang murid? Ya. Ya, baik, terima kasih Romo. Dengan renungan hari ini, Romo, sepertinya kita disegarkan kembali nih, Romo, dan diperbaharui motivasinya bahwa sebagai seorang murid terus belajar untuk bertumbuh di dalam iman kita, ya Romo, kepada Tuhan Betul. kita Yesus Kristus. Ya, itu yang dimaksudkan oleh Paulus dalam bacaan pertama, jalan Ya. iman dan kepercayaan. Ya. Yes, Romo. Baik, Romo. Romo, masih ada waktu nih, Romo, beberapa menit ke muka. Barangkali Romo ada cerita nih, mungkin cerita yang terhubung dengan kedua bacaan ini, Romo. Barangkali mungkin ada cerita dari umat, atau bahkan mungkin dari kisah hidup Romo sendiri, gimana menjadi seorang murid Tuhan yang setia nih, Romo. Karena Romo banyak followernya. Jadi biar kasih motivasi buat kita bisa jadi seorang murid Tuhan yang setia. Iya, sebagai seorang Romo, ya tentu banyak mendengar kisah-kisah kehidupan dari para umat, ya umat dalam masa pandemi, ya. Saya tidak mau menceritakan pengalaman pribadi orang-orang tertentu, tapi kiranya dari banyak orang yang bercerita ya, tentang pengalaman hidupnya adalah bahwa ternyata dalam masa pandemi ini dengan kegiatan-kegiatan secara online, ya, itu mereka merasa benar-benar disapa oleh Tuhan dan disapa oleh sesama. Ya, kenapa? Disapa oleh Tuhan karena ketika sebelum pandemi, ya, mereka itu bersantai-santai saja. Mereka itu seperti hamba-hamba yang bermalas-malas, tidak melakukan kegiatannya, dan lain sebagainya. Tapi ketika dalam masa pandemi dan menyaksikan betapa banyak teman-teman yang meninggal dunia akibat COVID-19, mereka seperti dibangunkan dari tidur iman mereka, ya. Mereka mengatakan, waduh, sepertinya kita lagi menunggu ngantri, maka kita harus siap ini, ya. Maka mereka mulai seperti bangun dari tidur imannya dan mulai terlibat, ya. Ada yang punya prinsip begini, sharing is caring, Romo. Oh ya, bagus. Berbagi itu sebagai kepedulian, tanda kepedulian. Dan mereka tadinya itu tidak mau terlibat, tapi mulai terlibat dan tidak berprinsip, saya tidak takut mati. Saya akan mau berusaha untuk melayani. Wah, saya senang dengan orang-orang itu karena dalam situasi yang sulit, mereka itu sharing is caring. Yes. Dengan orang-orang yang lain. Saya melihat bahwa pengalaman iman yang diceritakan secara umum oleh banyak orang itu membuat saya menyadari apa yang dialami oleh jemaat di Efesus dalam bacaan pertama.
yang disapa oleh Santo Paulus. Ya, mereka juga banyak kesulitan, tapi Santo Paulus mengingatkan mereka, ini jadi murid ini seperti ini loh. Mari berusaha untuk berjalan dalam jalan iman. Apapun kesulitannya, tetaplah berjalan dalam iman. Atau dalam bacaan Injil tadi, ya, sebagai atau prinsip sebagai hamba yang setia adalah ketika bisa melakukan tugas dengan sebaik-baiknya. Dan saya percaya bahwa dalam masa pandemi, meskipun sangat sulit, tapi banyak saudara-saudara kita yang tetap setia melakukan tugasnya. Mereka tidak makan gaji buta. Tapi situasi apapun mereka mau berani untuk tetap bersaksi. Berani karena apa? Mereka punya prinsip, kami punya Kristus jauh lebih besar daripada tantangan, sakit atau penyakit yang dihadapi. Jadi itu berbagai kesaksian iman yang saya rangkum dalam hubungan dengan bacaan pertama dan bacaan Injil tadi. Ya. Baik Romo, terima kasih Romo Ya. untuk sharingnya ya Romo. Sharing is caring ya Romo ya. Sharing is caring, berbagi adalah tanda kepedulian kita. Iya, amin Romo. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi-pribadi yang seperti Romo katakan tadi ya Romo ya. Betul. Selalu memiliki iman kepada Kristus, setia menjalankan tugas-tugas kita sebagai seorang murid Tuhan ya Romo ya. Baik, Romo, ini tanpa terasa nih Romo, waktu terus berlalu ya, rasanya cepat sekali. Sudah tiba waktunya bagi kita untuk undur diri. Sebelumnya Romo mungkin ada kesimpulan lagi Romo buat kami dari yang bacaan pertama dan bacaan sekarang ini. Baik, Rofi dan para pemirsa ORK yang saya kasih dalam Kristus. Mungkin kita bertanya, apa sih hubungan antara bacaan pertama dan bacaan Injil yang begitu bagus yang kita dengar pada hari ini dengan tema discipleship, semangat pemuritan. Semangat pemuritan itu menjadi nyata dalam sosok dua rasul yang besar, yaitu Santo Paulus dan Santo Petrus. Paulus itu rendah hati dan mengakui panggilan dan perutusannya untuk mewartakan rahasia Allah yang besar, yaitu Yesus Kristus, kepada semua orang. Sosok ini sangat inspiratif. Apapun tantangan hidupnya, dia tetaplah rasul yang besar untuk mewartakan rahasia Allah yang besar, yaitu Yesus Kristus. Sosok yang kedua adalah Petrus, sebagai pemimpin jemaat yang punya rasa tanggung jawab, yang punya tugas sebagai seorang gembala untuk domba-domba. Sosok pemimpin yang bertanggung jawab itu bertanya pada Yesus tentang siapa yang harus berjaga-jaga. Tapi ini menunjukkan bahwa dia itu care dengan orang-orang yang dipercayakan kepadanya. Petrus menginspirasi kita untuk punya semangat discipleship, murid Kristus yang baik, yaitu kita harus selalu care dengan saudara-saudara yang ada di sekitar kita. Kita juga punya tanggung jawab untuk membawa saudara-saudara kita menjadi lebih dekat lagi dengan Kristus. Bawalah orang pada Kristus, bukan kepada diri kita sendiri. Jadi, saya melihat semangat discipleship dalam sosok Paulus dan Petrus sangat menginspirasi kita. Lalu yang kedua, kita dipanggil untuk memiliki semangat pemuritan yang berjaga-jaga, yang melakukan tugas perutusan dengan baik sampai tuntas. Sama seperti Kristus yang datang dan melakukan tugas perutusannya sampai tuntas, yaitu menyelamatkan kita semua dalam balada penyalipannya, tapi dia melewati semua itu sampai bangkit dengan mulia. Demikian juga kita, mari kita berusaha untuk melakukan tugas perutusan kita di dunia ini sampai tuntas. Maka hal yang konkret adalah, mari kita memiliki semangat pelayanan tanpa pamrih, semangat sebagai hamba yang setia, yang melakukan tugas bukan setengah-setengah, tapi melakukan tugas sampai tuntas. Dan bagi saya, ini adalah semangat discipleship yang selalu berjaga-jaga dan selalu setia, selalu siap sedia dalam perutusannya. Mbak Rofi dan para pemirsa ORK,
ini adalah kesimpulan dari dua bacaan yang sangat indah. Kalau saja kita melakukan semangat pemuritan ini dengan baik, betapa indahnya hidup kita sebagai gereja. Betapa indahnya kita membawa begitu banyak orang untuk dekat dan bersahabat dengan Kristus. Amin, Romo. Terima kasih, Romo John, untuk firman Tuhan pada hari ini dan permenungannya serta sharing-sharing yang sudah Romo sampaikan kepada kami semua. Sungguh sangat-sangat memberikan inspirasi dan kembali menyegarkan kita, Romo. Menyegarkan iman kita. Ya. Baik, Romo, kami mohon doa penutup dan berkat Tuhan melalui Romo John. Silahkan, Romo. Ya. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, luar biasa sabdamu yang kami dengar pada hari ini. Memanggil kami untuk membangun sikap pemuritan dengan mengikuti teladan Yesus Kristus Putramu yang memberi kami Rasul Paulus dan Petrus menjadi sosok yang hebat yang kami perlu ikuti sebagai murid-murid-Mu. Bantulah kami untuk ikut terlibat aktif dalam hidup menggereja untuk mewartakan rahasia Allah yang begitu besar, yaitu Yesus Kristus Putramu dan Injilnya. Bantulah kami untuk bisa selalu siap sedia, berjaga-jaga dalam kehidupan kami dengan selalu berbuat baik, dan kami juga selalu siap sedia untuk menantikan kedatangan-Mu. Biarlah kami juga ikut terlibat dan ikut bersama dengan Yesus Kristus Putramu yang kami nantikan. Dan semoga bersama saudara-saudara kami yang mendengar permenungan dan bacaan-bacaan kitab suci pada hari ini, membuat kami semua bersama-sama menanti kedatangan-Mu dengan hati yang penuh sukacita. Bunda Maria Ratu Rosario, bantulah kami untuk semakin dekat dengan Yesus Kristus Putramu, Sang Rahasia Kehidupan yang kami imani sebagai satu-satunya penyelamat kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih, Romo John. Terima kasih juga Mbak Rofi dan para pemirsa sekalian. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, selamat melanjutkan aktivitas Anda pada hari ini. Selalu gembira dan tetap semangat.